Henry Satrio menyayangkan Anies Baswedan yang jumawa dan sombong dikarenakan surveinya yang terlalu tinggi di Pilkada Jakarta. Namun demikian, sejarah mencatat bahwa tidak ada incumbent yang menang 2 kali di Pilkada Jakarta meskipun dengan survei yang amat tinggi. Sejarah nih ya, satu, belum pernah ada gubernur incumbent itu 2 periode di Jakarta. Terus kemudian yang kedua, selama Pilgub Jakarta 3 Pilgub Jakarta sebelumnya atau 2 Pilgub Jakarta sebelumnya, itu yang disurvei paling tinggi itu kalah. Fauji Bowo misalnya, paling tinggi di survei. Waktu itu lawannya banyak tuh, ada 4 atau 5 gitu, kalah sama Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi digantikan Ahok, survei paling tinggi juga. Ahok paling tinggi, kalah sama Mas Anies. Makanya saya juga bilang ke teman-teman pendukung Mas Anies itu, jangan terlalu jumawa dengan survei hari ini. Karena Jakarta itu banyak hal yang bisa terjadi dan bisa juga jadi salah-salah gitu. Misalnya kalau nanti Pak Ridwan Kamil misalnya menemukan wakil yang tepat, yang ternyata bisa mengambil suaranya Mas Anies juga, kan repot juga gitu. Iya, sejarah mencatat kesombongan Anies Baswedan. Kesombongan Anies Baswedan juga saat diundang ke istana. Dia tidak hadir, namun demikian yang hadir adalah stafnya yang tidak ngerti apa-apa tentang naturalisasi. Juga pernah diundang untuk menjelasin soal naturalisasi sungai. Diundang 2 kali oleh Pak Jokowi, tapi Anies nggak datang. Cuma nyuruh stafnya yang nggak ngerti apa-apa. Dan di sini, ini adalah tanda bahwa Anies Baswedan pun juga tidak paham apa itu naturalisasi sungai. Coba lihat video berikut ini. Normalisasi itu sering menjadi betonisasi. Secepat mungkin membawa air ke laut. Kalau naturalisasi itu memperlambat gerakan air, karena itu membiarkan bentuk-bentuk sungainya. Kemudian air juga bisa terserap dan kemudian kita mempertahankan ekosistem. Naturalisasi menurut Anies adalah dengan membiarkan sungai-sungai tersebut apa adanya. Dodol bukan? Ya, itulah Anies Baswedan. Ternyata tidak mengetahui apa itu konsep naturalisasi. Menurut Anies, naturalisasi adalah membiarkan sungai dengan apa adanya. Kesombongan Anies juga disampaikan pada saat dia pidato dengan congkaknya. Ya, seakan-akan dia adalah orang yang paling hebat. Saya di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya rasa layarnya ada banyak. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, ya, inilah wajah ketimpangan yang ada. Kesombongan Anies juga disampaikan pada saat Anies Baswedan berdebat dengan Prabowo Subianto dengan menilainya 11 dari 100. Dengan policy, karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas, dari 100. Sombong amat. Sombong amat. Kesombongan Anies Baswedan juga disampaikan pada saat mengajak debat dengan Menteri PUPR. Lihat tingkah Anies Baswedan kayak gini. Mohon maaf Bapak Gubernur, selama dalam penyusunan Kali Ciliwung, nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km, yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat, insya Allah aman dari luapan. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan Pak Menteri, karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Kerjanya hanya menolak dan adu debat. Banjir tetap banjir. Anies pun nggak peduli. Yang penting bangga karena bisa menang debat dengan pemerintah pusat. Sungguh sangat parah Anies ini. Anies merasa lebih presiden dari seorang presiden. Dia menjabat sebagai gubernur, tapi presiden yang pontang-panting mengatasi banjir.
Anies hanya duduk ongkang-ongkang kaki dan selalu mengajak debat bila dia ditegur. Itulah Anies Baswedan yang tidak mau merendah dan tidak mau bekerja dan hanya ongkang-ongkang saja. Disampaikan tadi bahwa yang bekerja keras pemerintahan pusat dan Jakarta banjir tetaplah banjir. Kesombongan Anies Baswedan juga disampaikan oleh masyarakat melalui video yang viral. Ya, kesombongan Anies Baswedan ketika diajak bersalaman dia menolaknya. Anies hanya suka pencitraan. Ketika di depan kamera dia begitu sangat baik sekali. Namun demikian di belakang kamera, ya seperti itulah. Biadab, Anies cuma pencitraan dekat dengan rakyat. Terlihat perbedaan kontras tingkah laku Anies Baswedan ketika di hadapan kamera dan di belakang kamera. Ketika tahu sedang direkam kamera, Anies berpura-pura sok paling dekat dengan rakyat. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada kamera, ia hanyalah seorang politikus yang sombong dan angkuh. Jangankan ngobrol dengan rakyat, ketika diajak bersalaman pun Anies menarik tangan dan tidak menoleh sama sekali ke masyarakat. Dan warga pun mencatat kesombongan Anies Baswedan. Pak Anies ini sombong amat. Gibran Raka Buming Raka ini memberikan undangan terbuka dengan 0103 katanya mau sowan. Nah, Pak Anies akan menyambut undangan tersebut atau bagaimana? Mas Gibran ingin sowan, katanya dia ingin sowan ke paslon 01 dan 03. Mungkin diajak pertemuan, ngajak ngopi sama ngajak makan katanya, Pak. Ya, nanti aja udah beres semua. Pak Anies soal Pak Anies. Udah kalah capres sama Pak Prabowo dan Mas Gibran aja masih sombong coba. Di setel sombong mulu sama dia, ya kan? Tapi keren loh kawan-kawan menurut aku. Ya Pak Anies ini sombongnya konsisten. Kemarin dia sombong, ya waktu debat capres dia nilai Pak Prabowo 11 dari 100. Sombong tuh dia, sombong ya kan? Sekarang sombong juga. Udah kalah masih sombong, konsisten emang top kau. Ya kan? Nanti Mas Gibran ya kan tiba tutup pintu sama Pak Prabowo, nangis kok Pak. Sekarang masih mau mereka ketemu sowan, buka pintu lebar-lebar ya biar masih ada jatah kayak nanti Pak Anies mendikbud kayak mendikdik kayak teman bud kayak atau jadi guru les kayak guru les Jan Etes. Bisa bahasa Indonesia Jan Etes kan masih kecil tuh, masih perlu skill. Jadi guru les Jan Etes, guru les khusus Jan Etes, cocok tuh. Gimana menurut kalian kalau cocok? Itulah tanggapan warga masyarakat juga sangat menyayangkan kepada Anies Baswedan yang begitu sombongnya, di mana Gibran ingin sowan pun Anies Baswedan enggan menemui Gibran Raka Buming Raka. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Nilai 11 dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan untuk kinerja Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan dalam debat ketiga calon presiden sempat viral. Entah kebetulan atau apa, belakangan viral foto surat suara yang diperoleh Anies Muhaimin hanya 11 di Pilpres 2024. Di foto tersebut ada narasi berbunyi, kesombonganmu akan menghancurkanmu. Hasil penelusuran. Itulah kesombonganmu akan menghancurkanmu. Betul, kesombongan Anies Baswedan dibayar lunas. Ya, hanya mendapatkan 11 suara di sebuah TPS.